Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat rahmat dan ridha Allah jualah bahwa pembelajaran kita untuk tahun 2020-2021 dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Namun insya Allah PG TKIP Al-Furqan akan berusaha sebaik mungkin agar pembelajaran kita untuk tahun 2020 dan 2021 ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya selaku Kepala PG TKIP Al-Furqan untuk mensosialisasikan program pembelajaran PG TKIP Al-Furqan Palembang. Sesuai arahan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang bahwa pendidikan untuk tahun ajaran 2020-2021 selama COVID-19 ini akan dilakukan secara daring. Demikian juga dengan PG TKIP Al-Furqan Palembang. Yang pertama yang disiapkan oleh lembaga adalah pengelompokan siswa, pemetaan guru, persiapan sarana dan prasarana, kemudian penentuan aplikasi yang akan digunakan selama pembelajaran daring. Yang kelima adalah SOP. Dalam mempersiapkan pembelajaran juga, PG TKIP Al-Furqan telah menyiapkan beberapa metode. Yang pertama adalah metode online, yaitu akan kita laksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, metode offline yang akan kita laksanakan setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang ketiga adalah home visit yang akan dilakukan oleh guru wali kelas 1 kali 1 pekan. Yang keempat adalah home to home. Dalam pelaksanaan dari keempat metode tersebut, pihak sekolah tentu saja tetap akan meminta persetujuan dari wali siswa. Jika wali siswa tidak menginginkan terutama metode home visit dan home to home dilaksanakan untuk anaknya, maka pihak sekolah tidak akan melaksanakan dua metode tersebut. Sehingga untuk anak yang tidak bersedia, kita akan tetap melaksanakan hanya dengan metode online dan offline saja. Metode online yang kita laksanakan 1 kali setiap 1 pekan bertujuan untuk mereview kembali pembelajaran yang sudah Ananda jalani selama 1 pekan. Kemudian untuk memotivasi agar Ananda dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian metode offline, materi yang dijelaskan melalui home visit dan juga melalui video rekaman. Tugas siswa akan diberikan pada saat home visit atau orang tua dapat mengambil langsung ke sekolah. Kemudian pengumpulan tugas dapat melalui gambar, rekaman video, atau voice note. Teknis pelaksanaan pembelajaran metode daring PG TKIP Al-Furqan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang bahwa pembelajaran metode daring selama COVID-19 ini untuk tingkat PAUD akan dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Tentu saja kita berharap pembelajaran dengan metode daring ini tidak akan berlangsung lama. Dengan kata lain, COVID-19 ini, pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan tatap muka. Dalam pembelajaran di tingkat PAUD, ikatan yang kuat antara guru dan siswa itu sangat diperlukan, sehingga lembaga memandang bahwa perlu diadakan home visit atau kegiatan home to home. Kegiatan home visit ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Dalam hal ini adalah wali kelas yang akan mengunjungi Ananda ke rumah masing-masing, kemudian
menjelaskan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada anak dengan membawa perlengkapan atau kelengkapan belajar untuk anak di rumah. Kemudian metode home to home adalah metode yang kita tawarkan kepada wali siswa jika ada satu atau lebih 1 sampai 5 anak yang berdomisili di tempat yang berdekatan, dapat kita gabungkan menjadi di satu tempat. Kemudian wali kelas memberikan penjelasan mengenai materi. Tentu saja metode home visit dan metode home to home ini dapat kita laksanakan jika orang tua sudah menyetujuinya. Jika orang tua tidak setuju dengan metode home to home, berarti kita hanya akan melaksanakan metode home visit saja. Kemudian pihak sekolah juga akan tetap membuat rekaman video yang akan dilakukan oleh guru pendamping. Jadi ketika wali kelas memberikan materi melalui home visit, pihak sekolah pun tetap akan men-share video rekaman materi pembelajaran melalui rekaman video melalui WhatsApp group atau grup siaran. Setelah materi dijelaskan oleh guru, maka selanjutnya adalah pemberian tugas. Tugas dipersiapkan untuk 1 bulan yang akan diberikan kepada siswa pada setiap pekan. Jadwal pemberian tugas akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian pengumpulan tugas hari Senin akan dikumpulkan pada hari Rabu, sedangkan tugas hari Kamis akan dikumpulkan pada hari Sabtu. Dalam pelaksanaan tugas, guru berkewajiban untuk mengkoordinasi, mengkoordinir, memantau, dan memotivasi agar siswa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setelah 1 pekan pembelajaran, maka di akhir pekan, yaitu hari Sabtu atau Ahad, akan diadakan kelas virtual melalui aplikasi Zoom. Mengenai jadwal pelaksanaan kelas virtual ini sesuai dengan kesepakatan antara guru dan wali siswa, apakah akan memilih hari Sabtu atau di hari Ahad. Dalam kegiatan ini, siswa diharapkan hadir. Jika ada siswa yang berhalangan hadir, maka orang tua wajib memberitahukan kepada guru 1 hari sebelum kegiatan berlangsung. Karena absensi siswa pun akan dicatat oleh guru karena merupakan salah satu persyaratan terlaksananya KBM. Agar perkembangan siswa dapat terukur dengan baik, maka guru tetap wajib melaksanakan penilaian terhadap perkembangan siswa, yaitu berupa penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan, dan penilaian semester. Rekap dari hasil penilaian tersebut akan dilaporkan oleh guru pada akhir semester yang berjalan berupa laporan di buku
tua atau wali siswa atau yang mewakili wajib mendampingi siswa selama menjalani kegiatan pembelajaran daring. Kemudian jika ada kendala dalam pembelajaran daring, orang tua wajib mengkomunikasikan kepada pihak sekolah, dalam hal ini adalah guru, agar terdapat komunikasi yang baik dan terarah. Kerjasama dan komunikasi yang baik dari orang tua sangat diutamakan selama anak menjalani pembelajaran daring. Orang tua atau wali siswa wajib membayar SPP setiap bulannya. PGPKID Ancol memiliki beberapa program-program unggulan yang biasa kita laksanakan sepanjang tahun. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tidak semua kegiatan dapat kita laksanakan, karena kegiatan yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan massa atau menimbulkan keramaian tentu tidak dapat kita laksanakan karena dilarang oleh pemerintah. Namun beberapa kegiatan atau program unggulan yang biasa kita lakukan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah program I2Care, meliputi kunjungan edukatif, home visit, Jumat Barokah, dan pesantren terpadu. Kunjungan edukatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa mengunjungi salah satu instansi tertentu dalam rangka untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di rumah. Kemudian home visit adalah yang biasa kita lakukan adalah untuk mengunjungi siswa yang sakit atau siswa yang enggan datang ke sekolah. Kemudian Jumat Barokah adalah kegiatan yang biasa kita lakukan untuk melatih anak terbiasa berinfak dan terbiasa berbagi terhadap sesama temannya. Kemudian yang terakhir adalah pesantren terpadu, adalah kegiatan untuk memperdalam kesadaran anak dalam berpuasa dan memperdalam kesadaran anak dalam berinfak atau berbagi terhadap kaum duafa yang membutuhkan. Berikutnya adalah Pekan Karya, terdiri dari Entrepreneur Day, Pekan Tematik, dan Mind Project. Entrepreneur Day adalah kegiatan yang biasa kita lakukan untuk melatih daya juang anak dalam dunia usaha. Kemudian pekan tematik adalah usaha untuk meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mengolah bahan bekas menjadi bahan yang lebih berguna. Kemudian yang terakhir adalah Life Project, adalah kesempatan yang kita berikan kepada siswa untuk mempresentasikan karya yang telah mereka buat dalam bentuk presentasi yang sederhana. Kemudian program unggulan literasi terdiri dari cerita Berisma, Aku Cinta Bersama. Cerita Berisma adalah kegiatan yang dilakukan di kelas di mana seorang guru memilih salah satu buku untuk diceritakan kepada siswa secara bersambung dari hari ke hari. Dengan demikian kita berharap bahwa siswa memiliki ketertarikan terhadap buku tersebut. Kemudian yang kedua adalah Aku Cinta Buku, adalah kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengunjungi perpustakaan, dan di sana siswa diberikan kesempatan untuk memilih buku apa yang akan mereka baca. Special event meliputi kegiatan My Exploration, Go Green, Outbound, Big Assembly, Manasik Haji. My Exploration adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara guru dan siswa, mulai dari playgroup sampai ke Little Degree. Kemudian mereka melakukan satu kegiatan yang menyenangkan dalam skala besar dan dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu. Kemudian Go Green adalah kegiatan dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. Di sini anak bisa merawat kebun, menanam tanaman, membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian Outbound adalah kegiatan olah fisik atau dalam upaya untuk pengembangan motorik kasar yang biasanya kita lakukan
yang membutuhkan penanganan tenaga ahli, tetapi anak yang masih dapat kita tangani, sehingga harapannya anak tersebut dapat setara dengan anak-anak normal lainnya. Kemudian dalam kondisi normal kita juga memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu meliputi yang pertama adalah tahfiz, yaitu hafalan surat-surat pendek, eskul mewarnai yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan kesabaran anak, engiswan untuk melatih keterampilan berbahasa Inggris, eskul menari yang kita khususkan untuk anak-anak soleha saja, dan yang terakhir adalah panahan yang kita lakukan dalam rangka untuk melatih kekuatan fisik dan kemampuan fokus siswa agar lebih baik. Dalam kondisi normal, biasanya PGTKIT Cirebon melaksanakan kegiatan pembelajaran secara moving class. Namun, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita dilarang melakukan perpindahan kelas atau siswa dilarang untuk berpindah kelas, sehingga kegiatan moving class belum dapat kita laksanakan. Namun dalam kesempatan ini kami tetap akan menyampaikan sentra-sentra apa saja yang ada di dalam kegiatan moving class. Ada 7 sentra dalam kegiatan moving class. Yang pertama adalah readiness center atau sentra persiapan. Yang kedua adalah gym center atau sentra olah tubuh. Yang ketiga adalah technology center atau sentra teknologi. Kemudian berikutnya adalah science center atau sentra science. Yang berikutnya adalah block center atau sentra blok, sentra balok. Yang keenam adalah art center atau sentra